Lah, gue pak. Lah terus Azerbaijan itu juga tempat yang sangat bersejarah karena dia the land of fire. Itu menjadi pertanyaan buat saya, kenapa kok di situ banyak api? Pak, kalau malam tuh ya, itu pematang sawah tuh di pinggirnya tuh ada apa namanya? Tempat air tuh loh. Selokan air tuh loh. Pinggir. Itu Pak, panjang itu dari ujung-ujung kelihatan terang gitu Pak. Kayak garis gitu terang. Jadi di atas air tuh ada apinya Pak. Jadi air tuh keluar dari apa? Air itu keluar dari mata air itu bersama gas. Jadi keluar. Jadi ngeliat dari sana, tergaris panjang, ternyata itu di dalamnya itu api. Di sudut rokok ini iso Pak, api. Makanya negeri tanah berapi. Di mana-mana itu api, di mana-mana api. Kenapa kok api? Karena di dalamnya banyak minyak Pak. Ketika minyak disedot, ada ruangan kosong, itu menjadi gas. Gasnya banyak. Maka Azerbaijan, jadi cerita Azerbaijan kita ya. Cerita KMI. Nggak apa-apa sedikit ya. Maka Azerbaijan itu adalah tempat di mana agama tertua di dunia yang bernama Zoroaster. Agama monoteisme pertama di dunia, Zoroaster atau Majusi Pak. Kita dengar dulu Nabi Muhammad SAW ketika lahir, kuil Agasta yang ada di Azerbaijan yang memiliki api abadi itu mati menghormati kelahiran Nabi Muhammad. Kuil Atasgah namanya. Itu mati. Nah, kuil itu sampai hari ini masih ada di sana, di tanah Azerbaijan. Azerbaijan juga adalah the land of the people of Nuh. Dia adalah tempat di mana Nuh lahir dan dimakamkan. Ada makamnya Nabi Nuh di sana. Ada tempat dia membuat kapal. Ada museumnya, ada makamnya, ada gunung tempat dia menyeret dengan kapalnya. Ada gunung ular di mana ular-ular tidak mau ikut dengan Nuh, tapi dia bersembunyi di atas gunung dan tenggelam. Dan kemudian diketahui bahwa gunung-gunung itu tempat bertelurnya ular-ular tersebut. Ketika air surut, ternyata ular tetap ada di sana. Jadi telurnya menetas ketika air surut. Kapalnya Nabi Nuh itu tidak jauh mendarat, kalau dalam Al-Quran, di Bukit Judi. Bukit Judi itu perbatasan antara Turki, Azerbaijan dan Armenia. Dia berada di Turki sebelah timur. Bukit Judi itu, kalau orang Azerbaijan menyebutnya Bukit Igarat, kalau orang Armenia Bukit Irarat. Di sana juga tempat di mana Iskandar Zulkarnain membelah gunung dan membuat sebuah benteng besar antara dua gunung dan lembah. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja di raja dari timur sampai ke barat. Dialah yang membuat cor benteng dari lempengan-lempengan besi dan tembaga, dikumpulkan dari semua umat manusia yang ada di situ untuk membuat benteng itu. Karena apa? Karena dizolimi oleh Jud dan Ma'jud. Benteng itu masih ada, bisa dilihat di sana Pak. Itu sangat bersejarah, sangat bersejarah. Nabi Nuh alaihissalam di sana. Banyak lagi sejarah tentang itu yang berurutan dengan Al-Quran. Surat Al-Kahfi misalnya, Gua Kahfi 309 tahun ya, 7 orang bersama anjingnya. Itu ternyata gunungnya guanya itu bukan seperti yang ditujukan oleh orang-orang di Arab itu di Yordan. Mana ada di Yordan Gua Kahfi? Gua Kahfi itu ada di tempat di mana komunitas pada waktu itu adalah komunitas yang dikejar-kejar orang. Siapa yang dikejar-kejar orang? Itu manusia di daerah Kaukasus. Siapa yang mengejar-kejar Jud dan Ma'jud?
Maka orang-orang ini beruzlah, bersembunyi di gua Kahfi tersebut. Ketika Iskandar Zulkarnain datang dan dimintai pertolongan, disuruh mengumpulkan koin-koin dan tembaga-tembaga tadi untuk dicor, dijadikan benteng. 7 orang ini dia bersembunyi di dalam gua tadi. Ketika dia sudah tidur 309 tahun, terbangun, dia masih memiliki koin. Dia ingin makan, membeli makanan. Ternyata orang melihat, oh koinnya kok sudah zaman, ya, itu menunjukkan bahwa ini adalah satu kesatuan. Cerita sejarah itu satu kesatuan. Di situ ada bukit namanya Bukit 5 Jari, ya, Bekamstan 5 Jari. Dia itu tempat bertemunya Khidir dan Musa, di mana Khidir menceritakan tentang anak yang dibunuh, ceritakan tentang kapal yang, dan itu di dekat pantai. Pantainya adalah pantai Laut Kaspia. Semuanya itu saya lihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Jadi saya senang karena saya sedang sejarah, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita lihat sendiri, tambah yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan Al-Quran menceritakannya. Nah, cerita apa lagi ya saya? Luar biasa. Ada Nuh di sana. Bapak Ibu pernah tahu cerita Nabi Muhammad yang memiliki sahabat dan tidak bertemu di dunia, tapi bertemu di surga. Seorang nabi, seorang rasul memimpikan sahabatnya, dan sahabatnya itu meninggalkan tropanya atau sendalnya di dalam surga, Pak. Saking hebatnya itu, Nabi bercerita gitu kepada sahabat-sahabatnya, sehingga sahabatnya mencari siapa orang ini dan di mana orang ini. Dialah Uwais Al-Qarni, seorang sahabat Nabi dari Yaman yang berbakti kepada ibunya. Dia seorang penjahit sepatu, penjahit kulit sepatu. Dia kumpulkan kulit-kulit sepatu itu yang lempengan-lempengan kecil, dia rajut satu persatu menjadi sebuah box besar. Box itu ditaruh di belakangnya, dia taruh 2 kambing, dia naik ke atas bukit, turun, ternyata saya kuat. Dia tambah lagi pakai kambing besar, yang 2 digendong, dia naik lagi, turun, kuat saya. Ditambah lagi kambingnya 2 jadi 3, dia naik lagi ke atas, dia kuat, berarti saya kuat membawa ibu saya. Ibunya diangkat, dibawa ditaruh di belakangnya, dia gendong dari Yaman, dia ke Yatsrib dan dia ke Mekah menghajikan ibunya. Begitu berbaktinya, karena dia miskin tapi dia tetap melaksanakannya. Nggak usah khawatir, itu udah ada contoh, Pak, ganti gini. Itu udah contoh, betul kan ya? Ini kita kait-kaitkan contohnya ke ganti gini, gantikan semuanya. Luar biasa. Dia angkat itu ibunya, dia hajikan sampai setelah haji ibunya meninggal pula di sana. Uwais Al-Qarni dalam kesedihannya ditinggal ibunya, dia terus bertekad, saya tidak akan pulang ke Yaman. Di sanalah dia bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, dan dia bertekad bahwa saya akan berjuang bersama sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Maka dia pergi berdakwah, mengikuti perjalanannya Sa'ad bin Abi Waqqas ke daerah Kaukasia, ke Eropa Timur, ke pegunungan Kaukasia. Sa'ad bin Abi Waqqas terus ke Kazakhstan dan terus ke Cina, meninggal di Guangzhou, mendirikan masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou di Cina. Sementara Uwais Al-Qarni meninggal di Kaukasus, di sebuah negeri bernama Azerbaijan. Makamnya saya datangi, Pak. Masya Allah, sederhana makamnya, padahal dia adalah seorang sahabat Nabi yang ditemui Nabi di surga, yang bernama Uwais Al-Qarni. Masih banyak cerita. Bapak tahu yang namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim? Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, dikenal di Indonesia sebagai Sunan Gresik atau Sunan Giri, Sunan Gresik. Dia adalah bapaknya Sunan Ampel, gurunya Sunan Muria, Sunan Bonang,
Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Ya, ini Mbah Wali Songo, Bu. Iya. Bapaknya Mbah Wali Songo. Oh iya. Makanya jarang kadang-kadang lah. Aku kadang-kadang ngomong ibu, Bu. Kadang-kadang ya aku ya ngomong sama dia. Kadang-kadang gak jelas. Oh, gue tuh di ngono. Iya. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bapaknya orang Arab, ibunya orang Azerbaijan, orang Kaukasus, di lembah Kaukasus itu. Lahir di abad ke-14, Bu, Pak, di akhir abad ke-14. Kemudian setelah dia mulai dewasa, sama bapak ibunya disuruh dia pergi ke Samarkand, sebuah negeri namanya Samarkand. Sekarang Samarkand itu adalah kota, sebuah kota di Uzbekistan, di seberangnya Laut Kaspia. Menyeberangi Laut Kaspia atau menyeberangi Danau Kaspia, sampailah dia di Uzbekistan, dan dia belajar, mengaji, dan menjadi dirinya sebagai ulama besar. Kemudian dari Samarkand dia berjalan ke timur, ke sebuah negeri bernama Rakhine. Rakhine ini daerah Myanmar, Pak, Bu. Myanmar ini lagi kacau, umat Islam ini dikejar-kejar, dibunuhi. Nah, tempat itu Rakhine atau Rohingya sekarang. Dari sana Syekh Maulana Malik Ibrahim berjalan lagi terus ke timur, sampailah dia di sebuah kerajaan Islam namanya Champa, di selatan Vietnam, di utara Kamboja. Berdakwah dia di sana. Gak lama kemudian dia terus melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Jawa Dwipa. Mendaratlah beliau di sebuah pelabuhan, kota pelabuhan bernama Gresik, Bu. Ya, jadilah dia berdakwah di sana, menjadi guru, jadilah dia seorang tokoh ulama besar, jadilah dia sunan. Dan beliau wafat melahirkan seorang anak bernama Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Guru, dan murid-muridnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu lahir di Azerbaijan. Saya membuat penelitian, ya, dari mana hubungan antara Azerbaijan dengan Indonesia. Bu, Pak, ini cerita tentang kayak itu udah habis ya. Ini cerita tentang Azerbaijan ini ceritanya. Sedikit lagi. Ada seorang ulama besar di sana. Dia bernama Syekh Maulana Yahya Al-Baqi. Syekh Yahya Al-Baqi. Syekh Maulana Yahya Al-Baqi. Dia adalah seorang yang hidup di abad 1516 sebelum Safawi, 1516. Dia adalah seorang guru, seorang khatib, seorang pengajar, seorang ilmuwan, juga seorang ulama yang mengajar agama ke semua keturunan-keturunan dan dari kerajaan Sirwansyah. Kerajaan Sirwansyah ini adalah kerajaan keturunan Saljuk yang berada di Azerbaijan, Pak. Tempatnya itu di Icari Seher, di kota Baku. Sebelum Ismail Satai, seorang sultan dari Safavid abad ke-16, menghancurkan kerajaan Sirwansyah ini dan memaksa rakyatnya menjadi Syiah. Ada seorang ulama bernama Yahya Al-Baqi. Ternyata kuburannya ditemukan di bawah, di samping istana Sirwansyah, di bawah, karena pada waktu 170 tahun Azerbaijan dijajah oleh Rusia dan Uni Soviet. Ternyata Yahya Al-Baqi ini menulis 30 buku di abad ke-14-15 ini. Yahya Al-Baqi ini menulis buku, ada salah satu buku berjudul Asrarut Talibin. Buku ini di abad ke-14
Di abad ke-15 ketika Wali Songo mendirikan Masjid Demak, ya, yang pada waktu itu Sunan Kalijaga itu mengumpulkan tatal-tatal kayu dijadikan tiang. Terus semua sunan-sunan, semua wali-wali membawa tiang-tiang jadi Masjid Demak itu loh. Ya. Di sini tertulis 1453. 1453 berarti pertengahan abad 15. Nah, buku Yahya Al-Baqi yang berjudul Asrarut Talibin itu dibaca di pondok-pondok pesantren yang dimiliki oleh wali-wali. Asrarut Talibin ini isinya adalah rahasia-rahasia penuntut ilmu. Ini dibaca oleh santri-santri di zaman itu, di abad ke-15. Sehingga saya membuat kesimpulan bahwa Yahya Al-Baqi adalah salah satu wali juga, karena hidup di zaman Wali Songo, dan dia juga seorang guru agama, Nah, dari situlah Yahya Al-Baqi saya datangi, saya ziarahi di sana. Dan setiap ada teman-teman datang dari Indonesia, saya ajak ziarah ke sana. Siapa lagi ya? Ada lagi satu lagi. Tapi ini bukan masalah ziarah. Ini masalah ibu-ibu nih. Ibu-ibu harus dengar itu. Jadi daripada ngantuk dengerin KMI, saya cerita aja gitu loh, maksudnya dari tadi. Ya, kalau saya cerita kan pasti dengar kan, ngantuknya hilang. Begini, ada sebuah kota di Azerbaijan bernama Ganja. Ganja ini kota tua, kota yang terbangun pada kesultanan Islam di awal-awal Islam berada di Eropa. Jadi setelah Damaskus dan sebelum Bani Umayyah sampai ke Spanyol, ke Hispania, Bani Umayyah juga sempat meletakkan peradaban Islam di pegunungan Kaukasus dan Eropa Timur. Maka muncul kerajaan-kerajaan kecil, dan disitulah muncul Islam dan menyebar agama Islam di daerah Eropa Timur. Ada satu kota bernama Ganja. Ganja ini dulu pernah dikuasai juga oleh Saljuk di abad ke-12. Saljuk ini adalah bapak nenek moyangnya Turki Ottoman Utsmania. Ada seorang ulama, seorang tokoh, seorang filosof, seorang ilmuwan, seorang saintis, juga seorang pujangga bernama Nizami Ganjawi. Nizami Ganjawi ini lahir di tahun 1192. Jadi akhir abad ke-12. Abad ke-12 itu lagi hebat-hebatnya tuh Bani Umayyah, ya, di barat, dan di timur Bani Abbasiyah, ya, Abbasiyah. Nah, Nizami Ganjawi ini dia menulis buku juga, Bu. Dia menulis buku 5. Ya, saya nggak perlu sebutin satu-satu. Tapi ada satu buku yang paling terkenal di seluruh dunia sampai hari ini. Buku itu bercerita tentang roman, tentang cinta. Buku itu bercerita tentang mak-mak, tentang ibu-ibu. Buku itu cerita tentang perempuan, di mana ketika Rasulullah lahir, perempuan tidak ada harganya, Bu. Itu di abad ke-6, abad ke-6 Masehi. Rasulullah lahir kan 571. Ya, sebelumnya, bahkan sebelum Masehi, 500 dan terus 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, bahkan ketika
kata-kata ketika Yesus Christ di abad ke-1 Masehi atau sebelumnya, itu wanita atau perempuan itu seperti binatang, Pak. Perempuan itu nggak ada harganya. Perempuan itu bagaikan barang yang bisa dipakai dan dibuang, atau dijadikan alat untuk memproduksi anak saja. Maka Nizami Ganjawi di abad ke-12 dia bercerita tentang perempuan. Seorang tokoh ulama ini mengangkat harkat perempuan. Dia menulis buku, Bu. Judulnya Laila Majnun. Bukunya apa? Laila Majnun. Laila Majnun menceritakan tentang cinta dua orang manusia, menceritakan tentang si Laila yang dicintai oleh Kais. Kais ini si Majnun. Saking cintanya Kais ini, orang menyebutnya dia Majnun, gila. Si Kais ini selalu merancu, tahu merancu, Bu? Bang, ngomong dulu, Pak, ngomong aja gitu loh. Merancu, apa namanya? Bukan ngomel. Melantun, ngomong. Setiap dia ngomong, orang semua datang ngumpul karena yang diomonginnya itu indah, Pak. Hai Laila, nafasku tersengal-sengal. Sakitku adalah sakitmu, sembuhku adalah sembuhmu. Sekarang aku datang hampir mendekatimu, tapi aku sulit menggapai cintaku yang ada di dalam dirimu, Laila. Aku pun sulit untuk meraba cintamu yang ada dalam diriku. Tapi biar kau tahu, Laila, butiran-butiran pasir yang jatuh dari setiap genting di atas rumahmu, aku rasakan membawa gelombang cinta yang luar biasa kepada diriku. Dan itu atas seizin Sang Pencipta Cinta. Kalau Sang Pencipta Cinta itu tidak memberikannya kepadaku dengan membawa butiran-butiran pasir cinta kepadaku darimu, maka tidak akan sampai dan aku tidak merasakannya hari ini. Itu orang di sekitar itu dengerin gitu. Begitulah si Kais. Betapa tingginya manusia yang pernah diberikan cinta oleh Sang Pencipta Cinta. Sang Pencipta Cinta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyakanlah diri kita, apakah kita benar-benar dicintai oleh Sang Pencipta Cinta, atau hanya kita yang mencintai Dia? Pernahkah Dia memberikan cintanya kepada kita? Tahukah kita bahwa Dia mencintai kita? Atau itu hanya bayangan-bayangan kita saja karena kita selalu mencintainya? Gitu. Luar biasa, membuat kita ini, Bu, tulisan itu, buku itu tersebar di seluruh dunia dan dibaca oleh tokoh-tokoh dunia. Di abad ke-12 dia menulis Laila Majnun. Kemudian di abad pertengahan berarti abad ke-16, ketika revolusi Prancis, ketika Renaissance di Eropa, Aufklärung di Eropa, Louis keempat digalantin, maka ada seorang pujangga Inggris bernama William Shakespeare ingin mencontoh Nizami Ganjawi dengan tulisannya itu. Dia menulis cerita Romeo and Juliet. William Shakespeare, judulnya Hamlet. Tapi ternyata tulisan itu tidak bisa disandingkan dengan Laila Majnun, karena tulisannya si William Shakespeare yang orang Eropa ini tidak memiliki nilai, tidak memiliki
jiwa, tidak memiliki ruh ilahiyah, maka cinta buat William Shakespeare hanya kematian. Cinta menurut William Shakespeare itu hanya kematian. Yang ada hanya pembunuhan, yang ada hanya kecemburuan, yang ada adalah hanya meracun dan meracun dan meracun. Tapi tidak dengan Laila Majnun. Dia memberikan cinta itu dengan rasa dan dengan spiritualitas yang tinggi. Cinta itu tidak akan turun kepada kita kalau kita tidak mencintai sang pencipta cinta. Nah, gitu. Pak, Bu, itulah Laila Majnun. Sebelum saya pulang ke Indonesia sebagai dubes di Azerbaijan, saya membuat film. Film itu film modern, tapi saya berjudul Laila Majnun. Saya membuat film di Jogja, syutingnya di Jogja 20% di Indonesia dan 80% di Azerbaijan, di tempatnya Laila Majnun. Tahun 2019, bintang filmnya Reza Ardian dan Acha Septriansah dan Mbak Im Wong. Ibu dan Bapak nanti pulang ke rumah nonton itu film Laila Majnun, lihat itu luar biasa. Itu saya buat 2019. Pada waktu itu tidak bisa masuk ke bioskop karena COVID-19. Nah, akhirnya kita sebar, kita jual ke Netflix. Jadi kalau ibu nanti buka Netflix, cari aja film Laila Majnun, nontonnya nggak bisa sepotong-sepotong, Bu. Nontonnya harus dari awal sampai akhir, harus habis, baru bisa merasakan betapa luar biasanya ya Allah mengangkat harga diri perempuan itu yang melalui si Kais atau Majnun. Oh iya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Silakan. Dari tadi saya jawabannya panjang sekali. Ini sudah jam 3 kurang 15. Artinya sudah lagi asar dan akan segera berakhir. Saya tidak membuka pertanyaan karena kawan saya di samping Ustaz Badrus akan menanyakan. Ustaz Badrus ini baru pulang dari Suriname, Ustaz. Oh ya. Saya tidak tahu apakah ada Laila di sana, saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Badrus Sabi, alumni Gading 8790 Kiai. Kalau kepenae Kiai. Di sini semua adalah guru-guru terhebat kami, termasuk di dalamnya adalah Mudiruna Kiai Haji Amin Ma'mun Pasha yang menyampaikan diantaranya adalah mengapa diberikan Gading, karena Gading meskipun potolan Gading itu akan bermanfaat dan mahal, sehingga saya pegang meskipun tidak tamat sehingga 6 tahun. Alhamdulillah barokah daripada masyayikh, para guru-guru kami di sini, Ustaz Siran, Ustaz Abdul Fattah, Ustaz Sarijo, Ustaz Imam, yang Ustaz Kas, Ustaz dan seluruh para asatidz. Alhamdulillah sampai ke Amerika Selatan di Suriname, dan ini karena saya mengamalkan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita di Gading. Saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan fid dunya wal akhirah. Yang mengalirnya barokah itu tidak lepas juga daripada Trimurti. Yang akan saya tanyakan, keberkahan yang luar biasa dari Trimurti sehingga kemudian kami di Dai Dompet Mu'afa di Cordova, yang program itu adalah program Dai internasional, dan saya satu-satunya santri yang tidak tamat di sana. Libyun dan kebanyakan dari Gontor, kemudian Al-Azhar,
Libya, maka dan hanya yang saya yang tidak punya tamatan, seberapa besar peran the woman behind the man yang belum diulas, para wanita solihah yang luar biasa di balik Trimurti dan para masyarakat. Itu kami ingin tahu, jangan hanya yang terlihat adalah para masyayikh sementara mereka ibu-ibu yang suci, tulus. Ini tidak terekam jejaknya sehingga kemudian tidak juga terekam oleh kami sehingga kemudian Suri Tauladan ini bisa sampai kepada mereka, jejak-jejak daripada ibu-ibu yang luar biasa daripada Trimurti dan para masyayikh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang paling dahsyat itu adalah ibunya Trimurti. Ibunya Trimurti itu Ibu Sudarmi namanya. Bapaknya atau suaminya bernama Santoso Anombesari. Santoso. Bu Sudarmi ini punya anak 7. Punya anak 7 dan mendampingi Santoso Anombesari dalam perjuangannya menghidupkan pesantren atau menghidupkan madrasah yang didirikan oleh kakeknya Sulaiman Jamaluddin, ya, dan diteruskan oleh bapaknya Arham Anombesari, dan dia sendiri meneruskan itu dengan susah payah karena beliau sakit. Beliau sakit dan pada waktu itu di rumah hanya ada Ibu Sudarmi, anaknya yang paling tua Soekarto, yang juga menjadi tokoh masyarakat di Gontor pada waktu itu. Kemudian adiknya 3 orang itu perempuan-perempuan yang kemudian juga pergi karena dinikahi oleh tentunya oleh orang, ada di Magetan, ada di Madiun, ada juga di Surabaya. Kemudian baru 3 orang lagi yang kita sebut Trimurti, Pak Sahal, Pak Panani, dan Pak Zalkasi, Om Zalkasi. Bu Sudarmi, ibunya, sangat prihatin melihat keadaan suaminya yang sakit-sakitan hingga meninggal, yaitu Santoso, dan terutama madrasah atau pondok yang semakin lama semakin tidak teratur dan tidak terkelola dengan baik. Ini madrasah yang tadinya luar biasa. Kemudian karena Rama Soekarto juga kakak tertua, ya dia juga seorang santri, dia juga bisa mengajar apa segala macam. Tapi karena dia punya kesibukan lain sebagai pamong desa, sebagai tokoh desa yang keliling sifatnya, sehingga tidak fokus dengan mengajar. Maka Bu Sudarmi meminta kepada Soekarto untuk memanggil adik-adiknya yang di luar, yang sedang belajar di luar, terutama yang laki-laki nih. Nah, adiknya yang paling gede, yang laki-laki itu paling besar pada waktu itu adalah Ahmad Sahal. Ahmad Sahal pada waktu itu pada tahun 26 itu baru sudah berusia 25 tahun, sudah dewasa. Nah, sementara Pak Padani itu masih di Jogja. Dia dipanggil pulang juga, tapi tentunya tidak menetap, tidak langsung di sana. Usia beliau pada waktu tahun 2026, tahun 2026, tahun 1926
beliau berusia 1926 itu diambil 5, jadi 21 tahun ya, 21 tahun. Ini juga masih belum bisa untuk apa ya, untuk mengembangkan pondok. Kemudian adiknya yang namanya Imam Zarkasi baru 16 tahun, lahir 1910. Jadi nggak mungkin anak yang masih mengajar itu dipanggil. Jadi Pak Sahal lah satu-satunya yang kembali ke Gontor, mengasuh Gontor, membesarkan Gontor lama yang disebut dengan Darussalam ya. KMI belum ada pada waktu itu. Nah, Pak Sahal punya istri Bu Sutihah ya. Dia adalah perempuan hebat yang sabar, tabah ya, dan siap dalam keadaan apapun, Bu. Siap dalam keadaan apapun. Nah, kita tahu itu. Terus Bapak Nani punya istri Hajar Rabiah. Dia ketua Aisyah di Sumatera Barat atau di Minangkabau. Perempuan yang sangat keras, perempuan yang sangat tough, sampai Pak Fanani sendiri kalah. Pak Fanani dan Bu Rabiah ini punya anak satu, bapak saya Rusdi Bey. Ketika Rusdi Bey ini umur kelas 4 SD, Bu Rajah Rabiah dan Pak Fanani pisah atau bercerai. Tapi perjuangan tetap bersama. Beliau ketika pulang ke Jawa, beliau menikah lagi dengan orang Bogor, dan Bu Rabiah menikah lagi dengan orang Bengkulu, Haji Nur Wazir namanya. Haji Nur Wazir ini adalah murid yang Pak Fanani, dan dia juga menjadi salah satu tokoh Muhammadiyah di Sumatera. Saya rasa itu. Kemudian kalau dibalik perempuan-perempuan itu adalah tokoh-tokoh, saya katakan nggak diragukan lagi, karena juga menghasilkan manusia-manusia lain. Coba lihat, Pak Zarkasi punya anak 9, Pak Sahal punya anak 13 kalau nggak salah. Hah? 11. Pak Sahal punya anak 11, Pak Zarkasi punya anak 9. Pak Fani doang itu punya anak 1, tapi Pak Rusdi punya anak 9. Saya pertama, saya punya adik 8. Hebat kan ibu saya? 1 loh, semuanya 1, nggak ada yang ta'adud. Asafan ya mereka ya. Tributi. Aduh. Pak Zar ditinggal istrinya, orang hebat namanya Pak Bu Supatmi, dan punya anak Pak Sukri dan adik-adiknya. Itu ada 9 orang ya. Itu ditinggal dan beliau menikah lagi. Nggak lama meninggal, terus beliau menikah lagi dengan yang terakhir kemarin dari Surabaya, itu Pak Zarkasi. Pak Fanani sudah meninggal, bercerai dan menikah lagi. Kalau Pak Imam Zarkasi Pak Rahmasan nikah sekali, Pak Imam Zarkasi yang 2 kali ya, 3 kali, sekali meninggal punya anak, terus menikah lagi meninggal, terus menikah lagi sampai wafat ya. Karena saya menangin itu ibu yang terakhir ini tahun 85, dia orang Surabaya. Saya rasa itu, dan tentunya anak cucunya juga harus menjadi orang-orang yang hebat.
menjadi orang-orang yang juga teguh memegang prinsip-prinsip, memegang nilai-nilai pondok, dan tentunya bukan hanya keturunan saya Zulia, tapi kita semuanya murid-murid beliau yang juga santri-santri beliau. Kita doakan Trimurti, kita doakan pondok kita tercinta Gontor, dan kita doakan juga pondok Kading ini menjadi tempat sumbernya pembangunan peradaban umat ke depan. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Sebelum saya baca doa, saya ingin ada Pak Hamid, bisa bicara Pak Hamid ya? Bicara ya tentang pondok ini gimana? Udah jelas, nggak perlu lagi apa gimana? Perlu ngomong? Ah ya, silakan Pak Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita bisa bermuajah, bertajamu, sekalian berinteraksi yang insya Allah ini awal dari kebaikan, dan tujuan kita adalah kebaikan, dan kita mendapatkan hasil dari kebaikan itu. Bismillah, saya perkenalkan dulu diri. Saya Abdul Hamid, asli saya Palembang. Sejak 99 saya di Jogja, jadi sampai sekarang saya di Jogja. Alumni Gontor tahun 97, dan profesi saya adalah advokat, pengacara, konsultan hukum, jadi satu, kayak kepang tadi itu. Semua adalah tidak ada yang kebetulan, seperti yang telah disampaikan oleh para masyayikh sebelumnya, bahwa kita ini hadir di sini bisa ta'aruf, bisa ketemu lagi dengan para guru. Dalam konteks kebaikan, maka dia akan ittisal sanad, akan bersambung terus. Seperti halnya ilmu itu justru akan berguna ketika kapan saja dibutuhkan. Seperti hal yang selalu saya pegang adalah, kalau mau kita berbuat baik, ya di saat kita jabat, ya di saat kita punya, ya kan? Nggak ada istilah nggak baik, nggak ada istilah menjaga kebaikan sehingga orang mau pinjem mobil saja harus nunggu kita turun dari jabatan. Kan begitu kebanyakan orang, hanya untuk menjaga hubungan silaturahmi. Justru orang datang ke kita itu adalah sudah diukur kemampuan kita, sudah diukur kebaikan kita, bahwa orang yang akan saya datangi adalah orang yang akan bisa menyelesaikan masalah saya walaupun hanya 1%. Setuju tidak? Kalau saya datang ke Ustadz Dai ini kan pasti saya butuh 10.000 rupiah, saya ukur pasti di kantongnya ada. Tapi kalau saya butuh 100 juta, mikir dulu, pasti tengkar dulu kita kan, gitu kan. Ini ilustrasi. Seperti halnya ini adalah sambung menyambung ketika Pak Kiai Husnan tadi menyampaikan, ini adalah landasan dasarnya ketika kita sama-sama diberi amanah oleh Pak Kiai Gontor untuk mengurusi semua masalah yang ada di Gontor. Ini gambaran umum saja. Jadi masalah tanah yang tumpang tindih, masalah wakaf yang ratusan hektar hilang, yang sudah ditukar gulingkan, yang mungkin ditukar gulingkan niatnya benar tapi prosesnya yang salah, yang mungkin menerima wakaf dengan proses yang salah sehingga mungkin sertifikatnya abal-abal. Kemudian ada jual beli yang tidak sempurna karena mungkin ya itu tadi banyak kepentingan dan kurangnya ilmu, gitu kan, dan malu bertanya dan tidak mau bertanya, sehingga karena kebaikan dan husnuzonnya orang pondok, seorang kiai dan para jajarannya, sehingga semua urusan itu seolah-olah baik-baik saja. Pinjam ya, bawa kemana mobilnya? Ya paling di Jogja 2 hari, 5 hari bablas. Ini husnuzon kan itu. Padahal harusnya kan tetap ada akad yang seharusnya sehingga mengikat, saya tidak bisa lari kemana-mana. Kan kira-kira begitu.
Jadi karena banyak hal situasi yang alhamdulillah paripurna kita selesaikan, tanah Mantingan 43 tahun itu tidak pernah bisa tersentuh oleh Gontor, dan Pemda Ngawi bersikukuh untuk dia pertahankan sampai 43 tahun, bahkan meminta Gontor 43 miliar sebagai ganti rugi. Ini sejarah real, ya kan? Nah, pada waktu Covid, alhamdulillah ini semua hikmah. Ujuk-ujuk set kita datang ke Covid, dijadikan Satgas Covid oleh pimpinan pondok. Di situ banyak masalah yang kita temukan, sehingga alhamdulillah dengan bekal ilmu yang tadi turun temurun ada, karena kita tadi khidmah lillahi ta'ala, lillahi kalimatillah, kemudian lil ma'had wali kulli syai' lil muslimin wal muslimat, walaupun itu teoritis, tapi kalau diilhami betul nih dengan hati, masya Allah, ya kan, nggak mungkin saya akan mencicipi to'am yang ada di sini kalau tidak dasarnya ikhlas tadi kan gitu. Jadi semuanya dapat insya Allah. Nah, berbekal itu mungkin Pak Kiai Husnan merekomendasikan itu, maka tidak salah juga gitu. Apalagi tadi di dasar ini nggak ada duitnya, guys. Siapa yang minta duit? Kalau minta duit malah gede bayarannya kan gitu Pak. Cuman satu hal yang menjadi syarat, bahwa jangan barter kebaikan itu dengan kezaliman, dengan husnuzon. Kalau kita udah husnuzon dari awal ini, ayo gitu loh. Kita makan cabai, ayo cabai, kita minum air putih, ayo minum air putih, nggak usah cari yang lain. Jangan dipaksakan. Adanya kita ini, ayo, ini ikrar saya. Nggak ada hubungannya kita, cuma hubungan apa ya, nurani, bahwa kita adalah sesama alumni tanda kutip, dan siapapun yang bagian dari alumni Gading, ya itu adalah cucunya Gontor, kan nggak salah. Karena antum-antum yang alumni Gading juga diajari oleh asatidzah dari Gontor, sama saja, ya kan? La farqa bainana, ya kan? Itu. Nah, terkait dengan masuk ke substansi sedikit yang tadi disampaikan oleh Pak Camat calon mantan RT, tapi punya kepentingan karena beliau adalah badan wakaf di sini. Sebelum saya masuk ke dalam urusan ini, kemarin sudah sedikit ada gambaran yang lumayan sejuk, karena kita menemukan sisi sedikit dokumen dari yang kita temukan, bahwa analisa kita secara paripurna bahwa yayasan yang baru tidak bisa mengatasnamakan yayasan yang lama, ya kan? Jadi yayasan yang lama sudah berdiri sendiri, mati dengan sendirinya dan terkubur itu. Kita bicara hukum ya Pak ya, bukan bicara orangnya itu saja, tidak bisa kan begitu. Tapi begitu yayasan sekarang mengatasnamakan yayasan yang lama, tidak bisa. Seperti bagaimana, oh itu dulu istri saya, terus saya mengatasnamakan istri saya, kan tidak bisa. Sederhananya begitu. Hatta istri kita pun kalau kita ke bank bawa dokumen apapun tidak bisa diambil, walaupun itu uang kita. Walaupun itu uang kita yang dititip di istri nih, ya kan? Kita ambil di bank tanpa dokumen, tanpa orangnya datang, agak bisa. Itu sederhananya. Sama dengan ini baru permulaan ya, karena kita baru sekali bertemu dan melihat dokumen itu. Sehingga alhamdulillah kita temukan satu dokumen transaksional di mana salah satu Pak Kiai Sarbini ya waktu itu ada transaksi jual beli, ada dokumen. Nah ini pintu masuk sederhana kita dulu, bahwa tanah yang sekarang tanda kutip diduga dicaplok itu adalah tanah yang dibeli secara resmi oleh salah satu unsur yayasan, ya kan? Walaupun ketika dikwitansi adalah atas nama pribadi. Namun karena kita sudah sepakat kemarin, kalau ini memang untuk pondok saya bantu, tapi kalau untuk pribadi nanti dulu. Kenapa? Karena ini kita saling berkaitan, ya kan? Karena saya diundang, mau nggak mau kan ada kalimat dikit-dikit alumni Gontornya kan begitu saya. Dan itu kan saya akan pasti jadi satu kesatuan dengan latar belakang dan segalanya. Soal gagal urusan nanti, yang penting kita berjuang, ya kan? Kalau analisa sederhana, insya Allah kita bisa. Dan
cara menghadapinya, karena ini adalah bagian dari unsur masyarakat yang bersatu dengan kehidupan kita dalam satu lingkungan, satu wadah, satu komunitas, maka kita tetap harus berwaspada, berhati-hati dalam bersikap, bercerita, berkalimat, bertutur kata, maupun dalam konteks memaksa sekalipun. Jadi siapapun yang akan menghalangi ini, ya barternya dengan hukum saja kan beres. Yang akan melakukan itu siapa? Ya silahkan. Yang kaitannya dengan perdata ya pengadilan, kaitannya dengan pidana ya polisi dan sebagainya. Kalau ada yang akan menghalang-halangi semua urusan yang terkait dengan beralihnya suatu hak tanpa hak. Oh, nah gitu. Enggak, kalau Pak Himtum seolah-olah saya ngajar. Ya kan? Jadi ilustrasi itu sederhana, seperti yang pernah kita lakukan di Gontor. Mantingan itu, ini contoh sederhana ya Pak. Ini tak harus dinikmat saja. 43 tahun sejak tahun 77 dipinjam oleh pemerintah Ngawi untuk dijadikan SD, SMP dan untuk puskesmas. Dalam perjanjiannya tidak diukur berapa lama, dalam perjanjiannya tidak dihitung berapa jumlah. Modalnya itu saja yang saya temukan saat itu. 43 tahun, tahun 80, tahun 85, 90, dia mau ditarik oleh Gontor, nggak bisa. Nah, coba bayangkan, tanah kita sendiri, sertifikat kita sendiri, yang real itu nggak bisa. Saking sulitnya meminta hak kita, kan gitu kan? Singkat cerita, tahun 2020 Gontor itu sudah mencanangkan 100 tahun, 1 abad akan mendirikan fakultas kedokteran Universitas Darussalam yang akan bertempat di lokasi itu. Akhirnya waktu itu Pak Kiai, Pak Amal, Pak Hasan, Pak Akrib dan Rektor Unida pada saat itu meminta saya, ini gimana solusinya? Saya cuma minta satu, biarkan saya bersikap sebagaimana lawyer, jangan biarkan saya bersikap seperti santri. Nek kayak jadi santri, begitu saya ngetok pintu, nggak ada orangnya, ya sudah besok lagi. Ngetok pintu lagi, oh lagi pergi, ya sudah besok lagi. Habis waktu saya, paham maksudnya kan? Kalau lawyer nggak peduli posisi di mana saya datangi atau situ yang ketemu di mana. Gitu. Artinya ada sifat memaksa karena kita yakin dengan legal standing kita yakin dengan berkas yang kita miliki, gitu kan? Bahwa ini bukan gimana, ini haknya umat. Ini adalah ada wakifnya, kita adalah sebagai nazir wakafnya, maka kita wajib untuk mendapatkan hak itu, untuk menjalankan sebagaimana amanah wakif. Nah, dari situ singkat cerita mereka bisa pindah asal semua bangunan diganti untuk mendirikan bangunan baru. Antum bayangkan, SMP minta 17 miliar, puskesmas minta 14 miliar, SD minta 11 miliar, total 43 miliar. Gontor pada saat yang sama tidak paham regulasinya, yang penting tanah kembali, nyaris menyanggupi walaupun angkanya belum tentu disanggupi. Menyanggupi artinya mengganti bangunan mungkin saiki 10 miliar, oke, tak ganti dengan barang yang sama mungkin habis 6 miliar, kira-kira begitu. Dan ada dokumennya. Oh, saya bilang ini resiko. Resiko, ya sudah terserah antum aja. Kalau terserah anak ngomong sembarangan ya. Jadi singkat cerita Ustaz, waktu itu diundang resmi tahap finalisasi ini secara. Tahap finalisasi Gontor menyanggupi angka-angka, kemudian pihak Pemda Ngawi menyiapkan dokumen untuk ditandatangani sebagai tanda terima bahwa pada saat itu Gontor siap untuk menggelontorkan dana sekian puluh miliar. Oh, pada waktu itu saya ngomong sama Pak Yai, antum mau datang sendiri, mau saya temani atau bagaimana? Udah, ente datang aja sendiri. Loh, malah saya yang disuruh, padahal kan legal standingnya tidak begitu. Kalau begitu saya minta surat kuasa. Kalau saya pakai surat kuasa, saya berani untuk ngomong apa saja. Tapi kalau sebagai utusan Pak Yai saja, nggak akan pernah didengarkan oleh pihak Pemda. Kita cuma ngomong sia-sia aja. Nah, berawal dari situ saya dapat surat kuasa. Singkat cerita, kumpul ke para
parah lah. Semua jamaah di situ ngumpul, orang-orang ahli kumpul, ahli hukum kumpul, wakil bupati ada, biro-biro yang ada di pemerintahan kumpul. Kemudian saya hadapi, disaksikan oleh 2 dari Ustadz Pondok. Mereka menyampaikan semua yang terkait. Intinya kesimpulannya adalah undang-undang mengakomodir bahwa pihak Pemda untuk mendapatkan penggantian dari Gontor. Ini cuma di sini. Ya sudah, terakhir saya ngomong, Bismillah, saya utusan Pak Yai, saya sangat mendukung program ini karena ini adalah bagian dari kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi ketersediaan oleh administrasi pondok atas kuasa dari pimpinan pondok sudah menyiapkan 10 miliar untuk DP. Tapi pertanyaan saya adalah, apabila pertanyaan saya ini bisa dijawab, maka akan saya teruskan ke pertanyaan berikutnya. Tapi apabila tidak bisa dijawab, maka berhenti, tutup rapat hari ini. Tegas, bingung mereka. Oh siap, siap. Nah, akhirnya saya tanya, dana siap, saya kumpulkan. ADM sudah berjalan ke Ngawi. Saya cuma tanya satu hal, yang mau tanda tangan tanda terima siapa? Itu tak pertanyaan saya. Ya, satu pun nggak ada yang bisa jawab. Ya nggak bisa jawab, nggak ada legal standingnya, nggak ada dasar hukumnya. Nah, coba bayangkan, pemerintah menerima uang dari masyarakat, sah tidak? Ya tidak boleh. Uang seorang kepala staf, kepala seksi, kepala dinas sekalipun, kalau satu aja genteng turun tuh, dia keluar uang 5.000 rupiah untuk ganti itu, boleh tidak? Tidak boleh, harus melalui pengajuan kan begitu kan, harus disahkan oleh DPR dan sebagainya. Ini baru satu genteng loh, apalagi mau menerima 43 miliar. Artinya kita hanya memberikan satu temuan bahwa dengan begitu saja mereka sudah keluar gitu. Ya kan? Kita dukung nggak apa-apa, tapi yang mau terima siapa? Loh kalau nggak ada yang mau terima, Gontor 1.000 rupiah keluar dari ADM harus ada laporannya. Lah, kalau cuma ditaruh di jalan 10 miliar, mending saya bawa pulang. Bingung, akhirnya apa diputuskan? Udah, Ustaz, nggak jadi. Kami nggak jadi ngambil 43 miliarnya. Yang penting kami minta waktu. Nah ini kan pas, saya bilang gitu. Baru saya enak nyerangnya. Kalian sudah menggunakan ini, dana ini semuanya palsu, keterangan palsu, ini dokumen kalian. Ini penjaranya suci banget ini buat kalian. Iya, kalian jantri ini, saya bilang gitu. Aduh, waduh toh. Ya sudah, kesimpulannya adalah bahwa segala sesuatu apabila dibarter dengan aturan, insya Allah kita dapat artinya hak itu. Kita pun ngotot juga bisa, karena apa? Karena hak kita adalah memang amanahnya seperti itu, ya kan? Nah, jadi kesimpulan akhir adalah Bismillah, saya mudah-mudahan dengan dokumen yang ada, saya umumkan bahwa yang akan maju nanti itu adalah Sadai dan keluarga, karena di situ ada dokumen bahwa jual beli itu atas nama Pak Sarifudin almarhum, dan dokumen itu jelas ada tanda terima uangnya di desa, dan itu dasar kita. Tapi nanti sudah berjanji ini keluarga bahwa ini akan dikembalikan ke pondok. Begitu ya Sadai? Iya dulu. Ya. Nanti saya nggak ada saksinya repot ya kan? Jauh job ke sini kan gitu. Ini mumpung dalam ini saya diberi kesempatan ya ngomong ya kan, kesempatan ya. Kalau ada pertanyaan monggo enggak apa-apa, walaupun cuma satu terkait dengan ini mungkin saya bisa menjawab. Apa Ustaz Arifan al-kalam al-hukumiyah? Nah, semua ASN. Kalau di Timbak tadi langsung Tahu. Nah, ada kalam bintu ada al-hukumiyah ada. Nah, Kaisa akhirnya sudah ngotot lah. lah. Tapi masih. Nah, afwan. Ada lagi? Fil ahad? Mungkin? Oh, bisa. Ya, artinya begini. Jadi iklan itu sama dengan orang nikah.
agar tidak ada fitnah. Kalau diumumkan dalam satu walimah, ketika dia jalan kemana-mana, tidak ada lagi yang menggunjingkan itu bahwa itu adalah bukan istrinya. Sama dengan iklan seperti ini, kita umumkan bahwa proses ini berjalan tetap. Lagi-lagi yayasan yang sekarang hanya menunggu saja karena tidak punya legal standing untuk melakukan upaya hukum itu. Namun dengan ada dai dan keluarga yang sudah siap sedia memberikan kuasanya untuk mengurusi dan mengembalikan tanah ini diambil alih dari yang sudah jadi hak milik sekarang, ya upaya hukum pun tidak ada masalah. Akan tetapi ya kita walaupun tidak menjadi bagian dari langsung, ya kan, tapi tetaplah kita ini memberikan support apapun itu. Nah, saya kembalikan ke antum sekalian, nggak bisa saya dong yang ngomongkan itu. Jadi jawaban dari antum tadi bahwa di sini nggak ada uangnya, saya setuju, Ustaz. Cuma nanti saya tetap dibayar, yang akan saya infakkan kembali saya biar ada pahalanya. Karena majanan itu tidak ada harganya, betul? Yang namanya gratis, Bu, itu orang tidak akan menghargai, itu tidak. Tapi kalau berbayar, mati-matian nyiwe sana nyiwe sini kan bayar, walaupun nanti dikembalikan lagi kan sunnah. Doanya berbeda, alafu. Saya belum minta bayaran loh ini, cuma tetap ada asas itu biar kita tidak menganggap segala sesuatu itu dengan ihmal, dengan ya, apa ya, karena apa, rasa itu, hati itu yang paling tinggi adalah ketika dia tidak dihargai keikhlasannya, ya kan. Kalau terganggu keikhlasannya, itu hal yang paling dalam, ya kan. Buat apa kita ngomong secara lisan kita ikhlas, kita ini demi ini, hatinya kata kan tidak ada gunanya. Jadi semua itu adalah di labil kalam fakat, nah, ya kan. Kullu syai'in bil hikmah bil amal. Ada kasar berada. Dan jalur arodi wa kadarika alma ali arifan timah anan seperti dokter au majalah. Oh, bantingan. Ya. Halas, mafi. Dokter Enggak jadi. Dokter nggak ngasih apa-apa, 1 rupiah pun enggak. pakai al-arodi wal mal minhu berkata Khalas bil ma'had. Kullu ma yata'allaq bil risalah wa ghairi dzalika wal idarah khalas fina. Jadi pada waktu itu saya memberikan agar supaya ini teraktakan, maka pada saat itu saya paksa bupati untuk mengembalikan itu tanah. Makanya saya buatkan berita acara yang resmi serah terima antara bupati bahwa mereka mengembalikan tanahnya pondok pada tanggal sekian bulan sekian bermaterai. pakai tanah periado sama Oleh asjo, mae kok sujak kaifa. Maaf, ini karena Ya. waktu sudah mendekati asar, Ya. disingkat. Nah, Disingkat. kholas, karena sudah jawab selesai. Jawab kholas, tamam. Ya, minni hakada fa insyaallah mafhum, ya kan. Tolong bantu saya doa agar saya kuat, kemudian saya tetap pada posisi istiqomah untuk membantu pondok ini walaupun hanya sebatas apa yang saya bisa. Jangan tuntut yang saya tidak bisa, ya kan. Nah, kemudian dari sisi lain, bismillah, tolong dokumen apapun yang ditemukan walaupun fotokopi saya butuh, karena kadang-kadang hanya gara-gara dokumen huruf sebiji itu bisa menghalangi proses hukum yang dianggap di atas angin. Itu sering merubah kenyataan. Kenapa? Oh ternyata bukan 10 juta loh, cuma 100 ribu, kan lain. Selisih 0 kelebihan ya kebanyakan, selisih 0 kurang ya masalah. Jadi jangan kita meremehkan satu huruf, jangan meremehkan satu angka, ya kan? Karena itu adalah berpotensi merubah semua kenyataan. Tamam. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa afu minkum. Assalamualaikum. Abdul Hamid yang sudah memberikan pencerahan kaitannya dengan kondisi pertanahan Pondok Gading, dan kita doakan, kita support bersama beliau agar tanah seluas 18
meter bisa kembali ke pondok. Amin. Kita akhiri acara ini dengan doa kepada Ustaz Husnan, dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq 'alaina sabran wastabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil zalimin wansurna 'alal qawmil munafiqin wansurna 'alal qawmil musyrikin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan minal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan min sa'at. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur jami'il muslimin wa muslimat wa umur qawadiril ma'had wa umur ma'had Darus Salam wa umur ma'had Gading Qaraya fi bina'ihi Allah fi tarbiyati wa fi tadrisihi wa fi kulli amalihi ya Allah wa fi kulli ikhtiyarihi ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna fi jihadina wa kifahina li'ilai kalimatika ya Allah li'ilai kalimatika ya Allah. Allahumma a'inna dalam dijana bita'allumihim wa tadrisihim wa qul imtihanatihim minan najihin li'ilai kalimatika ya Allah li'ilai kalimatika ya Allah. Allahumma fir lana zunuban wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, terima kasih para senior, para kiai, para ulama, teman-teman semuanya, ibu, bapak, para asatidz, para asatizah, bapak pimpinan, bapak ketua yayasan. Insya Allah pondok ini, pondok Gading Qaraya ini menjadi pondok yang besar dan terus membawa amanah untuk mengembangkan peradaban umat Islam dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan lantunan doa dari Ustaz Husnan, maka berakhirlah sudah acara reuni akbar alumni Pondok Pesantren Gading Qaraya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah kepada Ustaz Husnan, kepada Ustaz Abdul Hamid yang sudah menyertai beliau, kepada pimpinan pondok, yayasan, dan juga seluruh alumni yang sudah hadir pada siang dari pagi hingga siang hari sampai sore hari ini. Insya Allah kita akan terus bertemu, terus bersilaturahim, karena sekarang sudah ada WA grup, di grup kita akan support kepada Ustaz Hamid insya Allah agar kemudian nanti bisa mendapatkan kembali tanah pondok
dan kita bersama-sama juga berjuang dengan kemampuan yang kita punya agar pondok ini menjadi ladang amal untuk kita semua. Dari kami selaku MC sejak pagi, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati dengan semua. Kita akhiri pertemuan kita dan insya Allah kita akan bertemu di lain tempat dengan keadaan yang jauh lebih baik. Hadir di pondok ini juga jauh lebih hebat dibanding yang sekarang. Mohon maaf sekali lagi kita akhiri dengan doa hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.